Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 195 ingin membunuhku. Datanglah ke neraka Inferno. Tebas, H+. Pedang langit melonjak melesat di permukaan baju tempur berduri api milik Jiang Chen, meninggalkan bekas yang dalam. Namun, hanya itu yang bisa ditinggalkannya. Serangan kuat itu bahkan tidak bisa menghancurkan baju tempur Jiang Chen, apalagi melukainya. Apa? Ekspresi Yun Ken berubah drastis, dan dia menatap Jiang Chen seolah-olah sedang melihat hantu. Situasi saat ini tidak akan pernah terjadi bahkan dalam mimpinya yang paling liar sekalipun. Hasilnya sekali lagi membuat penonton heboh. Namun, kali ini, badainya bahkan lebih hebat dari sebelumnya. Mematahkan Doomsday Palm dengan tangan kosong dan menangkis Soaring Heaven Sword hanya dengan baju besinya adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Demi surga, apa yang baru saja kulihat? Keterampilan macam apa itu? Begitu kuatnya. Bahkan senjata tempur tingkat tinggi pun tidak mampu menghancurkannya. Itu bukan baju besi sungguhan, itu sebenarnya kemampuan yang kuat. Ketika Jiang Chen melepaskannya tadi, rasanya seperti dia adalah binatang iblis yang perkasa, dan energinya berubah total. Ini luar biasa, bahkan Yun Ken tidak dapat menghancurkan pertahanannya dengan serangan kekuatan penuh. Kemampuan seperti itu benar-benar menentang tatanan alam. Murid senior Jiang membawakan kita keajaiban baru setiap kali dia bertarung, dia selalu mengeluarkan teknik dan keterampilan baru, dan masing-masing keterampilan ini sangat kuat dan melampaui imajinasi kita. Lihat saja baju besi emas itu, tidak hanya memiliki kekuatan pertahanan yang kuat, tetapi juga memberinya potensi serangan yang sangat bagus. Haha, Yun Ken ini sudah tamat, dia bukan tandingan murid senior Jiang. Benar sekali, dia bahkan tidak bisa menembus pertahanan murid senior Jiang, bagaimana dia akan mengalahkannya? Para pengikut Sekte Hitam sekali lagi menjadi bersemangat. Bagaimanapun juga, Jiang Chen memang mewakili Sekte Hitam. Jika dia bisa mengalahkan murid inti Sekte Pedang Surgawi, setiap pengikut Sekte Hitam juga akan merasa bangga. Kemampuan macam apa itu? Kemampuan saudara Jiang semakin lama semakin kuat. Guo San juga terkejut. Si kuning besar terbang berputar-putar di atasnya, memantul-mantul dengan lidahnya menjulur keluar, dan air liurnya berceceran di mana-mana. Tidak seorang pun benar-benar tahu kemampuan apa yang digunakan Jiang Chen, kecuali si kuning besar. Dia pernah melihat si berduri api menggunakan kemampuan bawaan ini sebelumnya, dan dia tahu Jiang Chen sedang mengolah keterampilan misterius yang memungkinkannya menyerap garis keturunan binatang iblis khusus apapun dan mewarisi kemampuan bawaannya. Dilihat dari apa yang dilihatnya, sepertinya Jiang Chen telah berhasil mewarisi kemampuan bawaan Phyreton Savage dari telur emas. Di dalam area dalam Sekte Hitam, Daois Hitam menjadi semakin bersemangat. Jiang Chen benar-benar memberinya banyak kejutan, dan bahkan membantunya mengusir awan gelap yang melayang di benaknya. Dia tidak bisa tidak mengingat apa yang dikatakan Jiang Chen kepadanya sebelumnya, struktur provinsi Qi akan segera berubah, tetapi itu bukan karena Nan Beichao, Jiang Chen lah yang akan menghancurkan struktur saat ini. Orang-orang dari Sekte Green Sanctuary semuanya menunjukkan ekspresi ngeri, mereka merasa sangat familiar dengan kemampuan Jiang Chen, dan itu membuat beberapa dari mereka mulai berpikir tentang Phyreton Savage. Namun, tidak ada dari mereka yang mengaitkan keduanya. Lagi pula, dalam pikiran mereka, tidak ada manusia yang bisa menggunakan kemampuan bawaan seekor binatang iblis. Yun Ken, apakah kamu punya kemampuan lain? Dengan pikirannya, Jiang Chen menarik kembali Phyreton Combat Armor. Dia berdiri di langit dengan ekspresi tenang, dan tatapan tajamnya diarahkan ke Yun Ken yang ketakutan. Jiang Chen, aku tidak pernah menyangka kau akan sekuat ini. Terima kasih atas pengalamanmu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Yun Ken berbalik dan bersiap untuk melarikan diri dari tempat kejadian. Pada saat ini, dia tidak peduli lagi dengan reputasinya. Dia telah melepaskan serangan terkuatnya, tetapi bahkan dengan itu, dia masih tidak bisa menghancurkan pertahanan Jiang Chen, jadi tidak ada gunanya melanjutkan pertarungan. Selain itu, hingga saat ini, Jiang Chen belum menunjukkan serangan brutalnya. Jika Yun Ken terus bertarung, dia mungkin akan mati pada akhirnya. Yun Ken tidak tahu mengapa Jiang Chen begitu kuat, tetapi ia harus mengakui bahwa Jiang Chen benar-benar monster yang tak tertandingi. Ia bukan tandingan Jiang Chen. Yang bisa dilakukan Yun Ken sekarang adalah mengesampingkan masalah ini, menunggu hingga ia berhasil menembus alam inti ilahi pertengahan, lalu kembali untuk membalas dendam. Namun sayang, ketika Jiang Chen memutuskan untuk membunuh seseorang, tidak ada seorang pun yang dapat lolos darinya. Mencoba lari. Sudah terlambat. Senyuman muncul di wajah Jiang Chen, dan sedetik kemudian, hasrat membunuh yang besar muncul dari tubuhnya. Dengan goyangan tubuhnya, Jiang Chen mengejar Yun Ken dengan kecepatannya yang luar biasa. Telapak naga sejati. Jiang Chen berteriak dengan suara berat. Dalam sekejap, dia melepaskan True Dragon Palm. Cakar naga besar turun dari langit dan mencengkeram Yun Ken. Wah! Cakar naga besar itu menghantam seperti gunung raksasa. Ekspresi Yun Ken berubah drastis saat merasakan tekanan besar yang datang dari cakar naga itu.
Dalam sekejap, dia menebas dengan pedangnya dan mencoba menembus cakar naga itu. Sayangnya, reaksinya terlalu lambat. Cakar naga itu menghantam dengan kekuatan yang luar biasa, dan seperti sangkar tertutup yang menahan Yun Ken di dalamnya. Mati! Jiang Chen berteriak keras. Telapak tangan naga sejati meremas dengan kekuatan yang sangat besar, dan semua orang bisa mendengar teriakan mengerikan yang datang dari dalam. Kabut darah melayang dan berputar di langit. Ketika Jiang Chen menarik kembali telapak naga sejati, yang tertinggal di langit hanyalah gumpalan kabut darah dan sebilah pedang. Jiang Chen mengulurkan tangannya, lalu kekuatan hisap yang kuat melesat keluar dari telapak tangannya dan menarik pedang langit melonjak ke tangannya. Ini adalah senjata tempur tingkat tinggi yang langka, dan dia tidak bisa menyia-nyiakannya. Dalam sekejap mata, Yun Ken yang sombong telah dihancurkan oleh Jiang Chen. Dia benar-benar menghilang dari dunia ini, dia memiliki akhir yang menyedihkan. Para pengikut Sekte Hitam tidak merasa terlalu terkejut dengan hasil ini. Mereka semua telah menyaksikan betapa brutal dan ganasnya Jiang Chen. Tidak hanya Yun Ken dari Sekte Pedang Surgawi, Jiang Chen bahkan telah membunuh sesama pengikutnya dengan cara yang sama. Astaga, plus. Setelah membunuh Yun Ken, Jiang Chen segera mengalihkan pandangannya ke arah Huo Yuner. Merasakan niat membunuh yang datang dari Jiang Chen, hati Huo Yuner bergetar. Tepat pada saat ini, semua kesombongan dan kedengkian Huo Yuner telah lenyap, dan amarahnya yang panas pun lenyap. Tidak peduli seberapa besar kepercayaan dirinya, dia tidak memiliki keberanian untuk melawan Jiang Chen saat ini. Huo Yuner, tunggu apa lagi? Aku di sini untuk melawanmu. Jiang Chen berteriak keras. Anda. Huo Yuner sangat marah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, dia dipandang rendah oleh orang lain. Tatapan mata Jiang Chen benar-benar membuatnya kesal. Namun, dia tetap tidak memiliki keberanian untuk melawan Jiang Chen sekarang. Kakak, hantu berambut merah, apa kau takut? Apa kau akan mengompol? Jika kau tidak punya nyali untuk melawan, bawa pantatmu pulang sekarang juga dan minum susu, kembalilah kapanpun kau bosan minum susu. Big Yellow memang makhluk yang kejam, dia tidak akan melepaskan kesempatan untuk memprovokasi seseorang. Ayo, bertarung sekarang. Huo Yuner, sepertinya aku ingat kamu sangat sombong tadi, jadi mengapa kamu hanya berdiri di sana tanpa bergerak? Ayo, jadi ini murid inti dari Sekte Green Sanctuary. Dia bahkan tidak punya keberanian untuk bertarung. Ini mengecewakan, kembalilah dan jaga bayimu. Lawan sekarang, kalau tidak, kau hanya pengecut. Kaulah yang datang dan menantang Jiang Chen, tapi sekarang kau malah mundur. Semua murid Sekte Hitam berteriak dan menjerit. Wang Yun dan Huang Zheng terpental ke sana kemari. Pada saat ini, orang-orang dari Sekte Suaka Hijau hanya bisa berdiri di sana dengan wajah muram. King Styx merasa sudah bertindak terlalu jauh untuk kembali. Peristiwa hari ini benar-benar membuat mereka malu, tetapi jika mereka bersikeras membiarkan Huo Yuner melawan Jiang Chen, itu sama saja dengan memintanya untuk mati. Mereka semua telah menyaksikan dengan jelas pertarungan antara Jiang Chen dan Yun Ken. Yun Ken yang perkasa dikalahkan oleh Jiang Chen hanya dengan satu serangan, dia terbunuh dalam sekejap. Oleh karena itu, Huo Yuner juga tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan Jiang Chen. Baiklah, aku akan bertarung denganmu. Huo Yuner yang geram berteriak. Ia tidak tahan lagi dengan provokasi itu. Tidak pernah sekalipun dalam hidupnya begitu banyak orang memandang rendah dirinya pada saat yang sama, ia tidak tahan lagi. Ia lebih baik mati berjuang daripada terus dihina. Huo Yuner, jangan bereaksi berlebihan. King Styx menarik Huo Yuner kembali, dan beberapa tetua sekte langsung mengelilinginya. Terlalu bodoh untuk melawan pertempuran yang sudah pasti kalah. Jiang Chen, kau benar-benar jenius yang tak tertandingi. Kembalikan jiwa iblis Phyreton Savage kepadaku, setelah itu, semua masalah antara Sekte Green Sanctuary dan dirimu akan terselesaikan. King Styx memberitahu Jiang Chen dengan suara nyaring. King Styx, aku sudah menyerap jiwa iblis, tidakkah kau lihat bahwa aku baru saja menembus alam inti surgawi akhir? Selain itu, aku meninggalkan tubuh Phyreton Savage untukmu, jadi jangan terlalu serakah. Jiang Chen berkata dengan nada acuh tak acuh. Apa? Kau menyerap jiwa iblisnya? Mustahil. Dengan kemampuanmu, kurasa tidak mungkin untuk menyerap seluruh jiwa iblis Phyreton Savage hanya dalam 2 hari. Ekspresi King Styx berubah. Dia tidak pernah menyerah untuk mendapatkan jiwa iblis Phyreton Savage. Ketika dia mendengar Jiang Chen mengatakan dia telah menyerap jiwa iblisnya, dia merasa sangat buruk. Aku tidak mau mendengarkan omong kosongmu. Aku tidak peduli untuk membalas dendam padamu, Sekte Suaka Hijau tidak berarti apa-apa bagiku. Huo Yuner, kemarilah dan lawan aku. Jiang Chen memiliki sikap mendominasi. Dia tidak pernah peduli dengan kata-kata King Styx. Tanpa mengatakan apapun lagi, dia melepaskan 6 jari surya, menyebabkan jari emas besar menusuk ke arah Huo Yuner dengan cara yang sombong. Graa, biarkan aku melawannya. Huo Yuner berteriak keras. Tatapan menghina di mata Jiang Chen merupakan penghinaan baginya.
King Styx melambaikan tangannya dengan santai dan melepaskan seberkas energi yang menghancurkan 6 jari matahari milik Jiang Chen. Dia adalah seorang prajurit inti ilahi akhir, Jiang Chen jauh dari lawannya. Jiang Chen, serahkan jiwa iblis Vireton Savage sekarang. King Styx tidak dapat menahan niat membunuhnya lagi. Dia melepaskan tangan hantu besar yang mencengkeram Jiang Chen. King Styx, beraninya kau menyerang muridku di depan Sekte Hitam. Kau mencari kematian. Daoist Black terbang keluar dari Sekte Hitam dengan aura yang mengesankan. Dengan telapak tangannya, dia menghancurkan serangan King Styx. King Styx, meskipun kamu berasal dari sekte besar, sebaiknya kamu tidak main-main di sini. Perhatikan baik-baik tempat ini, biarkan Huo Yuner melawan Jiang Chen hari ini, atau kamu pergi dari sini. Jika tidak, aku akan menyerang kalian semua dengan seluruh kekuatan Sekte Hitam. Kurasa, kecuali kamu, King Styx, semua orang dari Sekte Suaka Hijau akan mati jika itu terjadi. Taoist Hitam segera memperingatkan mereka. Huo Yuner, enyahlah dari hadapanku. Di masa depan, bersembunyilah sejauh mungkin saat kau melihatku, kau tidak memiliki kualifikasi untuk melawanku. Jika Sekte Suaka Hijau ingin membunuhku, datanglah dan cari aku di neraka Inferno. Jiang Chen menggambarkan citra keagungan yang tak tertandingi. Dia menunjukkan karakternya yang perkasa yang menyerupai seorang penguasa yang tak tertandingi. Dia melanjutkan, saya akan mengatakan ini hari ini, Sekte Pedang Surgawi, Sekte Suaka Hijau, dan bahkan omong kosong itu. Hai plus T Pavilion Langit Terbakar, jika ada di antara kalian yang ingin membunuhku, datanglah cari aku di neraka Inferno.